Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Saya lihat juga bahwasannya Anies Baswedan kali ini kembali menghantam Joko Widodo. Ya, Anies mengatakan bahwa berani itu penting, tapi sebelumnya harus benar itu. Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Anies Rashid Baswedan, menyinggung soal sikap berani yang belakangan ini diperbincangkan. Anies pun persepsi sendiri terkait hal itu. Anies punya persepsi tersendiri mengenai hal itu. Pembicaraan Anies soal berani diungkapkannya dalam suatu acara bersama tokoh masyarakat dan tokoh perubahan. Tokoh yang hadir diantaranya Said Didu hingga Refli Harun. Anies awalnya menerima sejumlah masukan dari beberapa tokoh untuk menjaga demokrasi. Anies pun merespon dan mengamini kalau semua pihak wajib menjaga demokrasi. Dia lantas menyinggung soal sikap berani itu. Nah, Anies menilai berani memang penting, tapi menurutnya sebelum berani harus memiliki sikap yang benar itu. Anies mengatakan sikap berani harus didasari dengan sikap yang benar. Sehingga menurutnya urutan yang pas yakni benar dulu baru berani. Sebelumnya, soal sikap berani ini disebut oleh Presiden Joko Widodo saat memberi pidato di acara puncak musyawarah rakyat di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu kemarin kawan-kawan. Jokowi menegaskan Indonesia membutuhkan pemimpin yang dekat dengan rakyat dan berani demi kepentingan rakyat. Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani, yakni pemberani demi kepentingan rakyat katanya. Nah, ini yang menariknya kawan-kawan, sebab saya juga bisa melihat, saya bisa membaca bagaimana kemudian ide Pak Anies ini untuk meng-counter Pak Jokowi. Beliau langsung mengatakan bahwa ya berani, jika ingin berani terlebih dahulu harus benar itu. Karena keberanian yang didasari, kalau saya baca, keberanian yang didasari dengan kesalahan itu kan akhirnya akan buruk, teman-teman. Nah, ketika kemudian keberanian yang didasari karena kebenaran, maka itu yang perlu dan itu yang utama, itu yang kemudian menjadi contoh buat rakyatnya. Saya pikir seperti itu. Ini yang kemudian saya lihat Pak Anies sangat cerdas sekali melihat situasi, melihat bagaimana kemudian melihat celah untuk memberikan efek kejut buat para pendukung Jokowi, buat para relawan-relawan Jokowi yang melihat itu. Kemudian ini juga menjadi simbol bahwasanya Pak Anies itu sangat cerdas. Saya lihat seperti itu. Saya baca bahwa Pak Anies ini luar biasa yang kemudian harus diantisipasi oleh para relawan, baik itu Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo. Bagaimana kemudian mereka bisa mengcover Pak Prabowo dan Pak Ganjar dari kecerdasan-kecerdasan yang dilontarkan oleh Pak Anies ini. Ini yang kita tunggu dari relawan-relawan dari Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu, pendukung-pendukung mereka. Karena saya lihat bagaimana kemudian dominasi kecerdasan Pak Anies di media itu, saya lihat sangat memukau dan memang sangat mendominasi. Pak Anies selalu melihat kesempatan itu, sangat jeli melihat kesempatan kawan-kawan. Sehingga kemudian dari kesempatan-kesempatan itu beliau bisa melihat celah bahwa oh ya, ini yang harus kita masuki, dan dengan memasuki situasi ini kita bisa meng-counter, kita bisa menyerang lawan itu. Ini yang kemudian saya lihat gaya politik Pak Anies sangat keren sekali di wilayah itu. Nah, mengenai keberanian tadi, bahwasanya dari musyawarah rakyat yang digelar di Istora Senayan di Jakarta pada Minggu kemarin, Pak Jokowi di depan para relawannya, di depan para pendukungnya, bilang bahwa kita mencari pemimpin yang berani, yang dekat dengan rakyat. Sehingga dari kalimat itu Pak Anies bisa langsung mengkanternya bahwasanya
ya percuma berani kalau tidak benar. Ibaratnya begitu. Keberanian harus didasari dengan kebenaran dulu, baru bisa berani. Ya itu. Dan sebenarnya kegilaan apalagi yang dipertontonkan oleh Pak Jokowi ini? Saya lihat bagaimana kemudian Pak Jokowi tidak memposisikan dirinya sebagai negarawan, itu tidak memposisikan sebagai negarawan, lebih memposisikan dirinya sebagai tokoh politik. Dan kemarin juga di waktu yang sama itu ada yang lucu. Kenapa kemudian tidak diumumkan tokoh yang harus didukung oleh para pendukung Pak Jokowi? Karena para pendukung Pak Jokowi yang hadir di Istora Senayan pada saat itu banyak yang mendukung Pak Prabowo. Nah, mungkin dari rencana awalnya ingin mengarahkan para pendukungnya untuk mendukung Ganjar, tetapi yang hadir di sana itu lebih banyak mendukung Prabowo. Itulah yang kemudian menjadi alasan Pak Jokowi mungkin sehingga tidak mengumumkan, membisikkan kepada pendukungnya untuk mendukung seseorang itu, sehingga kemudian itulah yang menjadi letak lucunya kemarin itu. Saya pikir seperti itu kawan-kawan. Bagaimana kemudian kita kembali lagi di Pak Anies ini, bagaimana kemudian counter attack yang disarankan oleh Anies ke Pak Jokowi ini, apakah masuk sekali atau bagaimana? Nah, bagaimana menurut kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, jadi saya pikir itu saja dulu kawan-kawan. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.